Iya, gimana rasanya kalau suatu pagi Anda aplikasi internet banking, saldo uang Anda beku, freeze, nggak bisa diapa-apain. Uangnya sih kayaknya nggak hilang. Pokoknya ada. Cuman nggak boleh disentuh. Ini namanya diblokir. Dan entah main blokir rekening nasabah ini idenya siapa? Ada isu katanya perintah Komisi 3 lah. Ada isu katanya perintah dari petinggi dari penguasa lah. Yang intinya sama. Bank ini ada kesan arogan sekali ya. Kok nggak independen? Ngurus duit jutaan nasabah ini. Jutaan nasabah. Kok gampang amat disuruh-suruh blokir rekening nasabah tanpa putusan pengadilan? Kok main bekukan uang nasabah hanya karena dia berangkat dari desa ke ibu kota dan bersuara soal memperberat hukuman koruptor? Gimana coba? Kok bisa? Apakah bank juga sudah mulai diacak-acak peraturannya? Nggak cukup cuma MK, kepolisian, kejaksaan, KPK. Ada juga kampus mungkin yang peraturannya diubah-ubah. Hanya karena arogansi memblokir satu rekening, seorang pria desa bernama Mas Supriyono alias Mas Boto, bank kebanggaan pemerintah ini remuk dihajar netizen yang adalah nasabahnya sendiri. Ya, namanya Supriyono. Orang memanggilnya Mas Boto, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Yang ini kayaknya masyarakat Pati yang asli ya, karena ada juga yang buatan. Nah, minggu kemarin, dia dan beberapa warga Pati yang asli tadi datang ke Jakarta, berdiri di depan gedung DPR, membawa satu tuntutan yang sebenarnya susah dibantah siapapun, yaitu tentang segera disahkan rancangan undang-undang perampasan aset dan perberat hukuman untuk koruptor. Salahnya di mana? Nah, isi rekeningnya itu campuran lah. Ada tabungan pribadi, ditambah donasi warga, ada uang patungan, gotong royong. Ya kayak kita aja kalau mau ada event, ada kegiatan, teman-teman nyawer, biasa itu. Dan tepat di hari aksi itu, rekening bank mandirinya nggak bisa dipakai, alias diblokir. Nah, banknya lalu menjelaskan, minta maaf juga, lalu bilang bahwa tindakan itu dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum dan sesuai aturan. Itu kata Bank Mandiri. Kalimatnya rapi banget, disusun dengan hati-hati. Mungkin oleh orang-orang yang memang dibayar untuk berhati-hati ya. Tapi coba perhatikan, apa yang nggak ada di dalam pengumuman itu? Aparatnya yang mana tidak disebut. Perkaranya apa? Nggak disebut. Berapa lama akan diblokir? Nggak disebut. Kapan dibuka blokirnya? Nggak disebut. 4 pertanyaan paling dasar. 4-empatnya kosong dalam satu paragraf. Dan seperti biasa, kalau ada hal penting yang nggak dijelaskan, publik, netizen plus 62 itu bakal mengisi sendiri itu penjelasannya. Dengan segala kreativitas netizen yang dikenal nggak ada ampun, nggak pernah nyerah, dan sangat kompak. Nah, beberapa hari kemudian, kepolisian juga ikut bicara. Kata mereka, yang dilakukan penyidik itu bukan pemblokiran, tapi penundaan transaksi. Nah, coba kita berhenti sebentar ya soal penundaan transaksi ini. Bank menyebut pemblokiran. 2 lembaga mengeluarkan 2 statement yang nggak sinkron. Ada kesan panik dan buru-buru, makanya kelihatan nggak kompak. Belum selesai, PPATK juga ikut bicara. Mereka bilang bukan mereka yang menghentikan rekening itu. Nah, loh. Jadi urutannya begini, Bank bilang permintaan aparat. Ditanya aparat yang mana, diam. Lalu PPATK bilang, bukan kami. Baru setelah itu kepolisian mengakui suratnya datang dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Butuh beberapa hari. Dan butuh satu gelombang kemarahan di media sosial hanya untuk tahu siapa yang menulis surat. Keterbukaannya datang juga, cuma ya sedikit terlambat ya. Dan bukan karena diminta baik-baik kayaknya sih. Kita sampai ke bagian yang biasanya dilewati orang, yaitu dasar hukum. Memblokir rekening itu ada aturannya. Dalam kitab hukum acara pidana yang baru berlaku tahun ini, pemblokiran termasuk tindakan paksa, bukan urusan ringan itu. Bahkan sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan
sejumlah organisasi masyarakat sipil, ada Selios, YLBHI, Amnesty International, dan belasan lainnya menyorot satu hal. Kalau memang mendesak, memblokir lebih dulu itu memang boleh, tapi setelah itu penyidik wajib minta izin ketua pengadilan negeri dan waktunya sangat pendek. Makanya menurut mereka kalimat atas permintaan aparat penegak hukum itu belum menjelaskan apa-apa. Dua hal paling dasar masih belum kelihatan sampai hari ini. Perkara pidananya apa dan mana izin dari pengadilannya. Ini kita mesti ngomongin soal pemblokiran sepihak dari rekeningnya Mas Botok ya. Nah, supaya adil, saya tegaskan, sampai hari ini belum ada satupun lembaga yang terbukti melanggar hukum sih ya. Yang ada baru keberatan dari organisasi masyarakat sipil, penjelasan dari bank, dan klarifikasi dari pihak kepolisian. Yang belum ada cuma satu, suratnya. Dan di negeri ini, jarak antara sudah sesuai aturan dengan silakan lihat aturannya, ternyata memang bisa jauh banget ya. Nah, sekarang soal dampak nih, dan di sini ya kita mesti fair juga. Ya, ada rumor saham Bank Mandiri anjlok, ya itu benar. Tapi ternyata nggak Mandiri doang. Semua saham bank ada kecenderungan turun pada minggu ini. Ada yang turunnya malah lebih dalam dari Bank Mandiri juga ada. Pasarnya memang sedang lesu. Jadi kita tanya Pak Prabowo, ekonomi cerah itu yang mana gitu. Terbukti semua bank sahamnya lesu. Jadi turunnya harga saham hari kemarin itu nggak bisa kita pakai sebagai bukti bahwa boykot berhasil. Bukan. Para analis sendiri, analis ekonomi tentunya, perbankan, itu bilang itu cuma sentimen sesaat. Bukan karena ada masalah di dalam banknya, bukan. Justru karena itu kasus ini jadi menarik. Sebab kerugian bank dalam perkara seperti ini memang nggak pernah kelihatan di harga saham dalam sehari, enggak. Karena sebenarnya bank itu kan cuma jualan satu barang. Barang yang tidak pernah ada di brosur, tidak pernah diiklankan, dan tidak pernah dihitung sebagai aset di laporan keuangan. Tahu nggak namanya apa? Namanya kepercayaan atau trust. Nah, kalau sampai terjadi trust issue begini, ini direktur banknya itu bisa pecah kepalanya tuh. Saking buyengnya ya. Dan karena kepercayaan itu barang yang tidak adil, kenapa nggak adil? Karena dibangunnya puluhan tahun, lewat jutaan transaksi lancar yang tidak satu pun, Anda ingat misalnya, lalu retak gara-gara satu foto layar bertuliskan sebuah rekening diblokir hanya karena menyuarakan suatu kebenaran. Mau tahu seperti apa bentuk kepercayaan yang sudah retak? Bentuknya bukan orang berteriak, bukan. Bentuknya bisa jadi orang yang lagi duduk diam, lalu memotong benda yang bertahun-tahun ada di dompetnya. Kartu ini masih aktif sampai tahun 2028. Berhubung Bank Mandiri hari ini telah diintervensi kekuasaan dan aparat di Indonesia, maka mulai hari ini saya tinggalkan Bank Mandiri. Selamat tinggal Bank Mandiri. Dipotong jadi dua. Benda itu namanya kartu ATM. Nah, orang kalau sudah nggak trust tuh begitu. Sempat beredar juga foto sebuah gedung di kawasan Tamrin ya. Ya, gedung Bank Mandiri itu, logonya udah nggak ada di sana. Ya, saya sih nggak bisa nebak ya alasannya apa ya. Bisa saja itu perbaikan biasa, mungkin logonya lagi di upgrade, mungkin ada warna yang udah pudar, lagi dia bersihin mungkin. Ya, yang kita juga nggak bisa memastikan itu. Dan tentu saja di akhir ini saya nyampaikan warga Pati itu sedang menempuh perjalanan jauh kan ke Jakarta untuk satu tuntutan. Satu aja. Mereka ingin negara punya undang-undang yang bisa merampas aset hasil kejahatan, perampasan aset. Dan sebelum sempat menyampaikan tuntutannya di gedung DPR, aset mereka lah yang lebih dulu diblokir. Bukan aset koruptornya, bukan. Kalau aset koruptor yang tiba-tiba kemarin dibekukan atau diambil negara atau disedekahkan misalnya, ya mungkin kita juga memahami itu karena memang itu tuntutannya. Tapi bukan. Ini adalah aset orang yang sedang menuntut supaya RUU perampasan aset segera diundangkan. Asetnya dia dibekukan.
Saya juga lagi nggak bilang ini sebuah pembungkaman ya. Saya tidak punya bukti yang terlalu terlihat gitu. Saya belum dapat buktinya, dan kepolisian juga sudah menyatakan ini cuma penelusuran aliran dana biasa yang bakal dibuka kalau rekeningnya bersih. Itu penjelasan resminya, dan itu juga harus kita dengar, dan saya dengar juga sudah dibuka rekeningnya. Tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak melihat apa yang sudah terlanjur terjadi pada banyak orang. Karena begitu satu orang merasa saldonya bisa dinolkan menjelang ia bersuara, yang berubah bukan cuma nasib satu rekening nih. Yang berubah adalah cara jutaan orang lainnya menatap aplikasi di layar ponsel masing-masing. Dan itu nggak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf di kolom komentar, apalagi dengan cashback. Ini adalah analisa Konoha. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Tonton, pikirkan, dan mari bersuara. Salam letak.